Kesatria Templar adalah anggota ordo militer religius kesatria Kristen yang didirikan oleh kesatria Prancis, Hugh Despayen, di Yerusalem, sekitar tahun 1118 hingga 1119 Masehi. Selama hampir 2 abad, organisasi ini merupakan ordo paling kuat di dunia pada abad pertengahan. Kesatria Templar merupakan pasukan militer tetap pertama di Eropa, sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi, dan pada saat mereka berada di puncak kekuasaannya pada tahun 1300 Masehi, jumlah anggotanya mencapai puluhan ribu. Pada awalnya, ada 9 kesatria pendiri yang membentuk organisasi, dan semuanya memiliki hubungan satu sama lain, melalui ikatan darah maupun perkawinan. Baik sebagai biarawan maupun tentara. Dalam pertempuran, kesatria Templar tidak kenal menyerah. Terkecuali jika mereka kalah jumlah 3-1, mereka selalu percaya bahwa mereka selalu berjuang untuk Tuhan, dan jika mereka mengalami kekalahan dalam peperangan, surga adalah tempat mereka kembali. Kisah mereka selalu menjadi daya tarik dan keingintahuan orang-orang sepanjang zaman. Beragam spekulasi muncul tentang sepak terjang kesatria Templar. Beberapa mengatakan, jika mereka dikirim ke Tanah Suci di Yerusalem untuk melindungi umat Kristiani dalam perjalanan ziarah. Dan sebagian mengatakan bahwa mereka dikirim ke sana dalam misi rahasia oleh otoritas yang lebih tinggi untuk menggali artefak yang hilang, atau harta karun yang terkubur di bawah kuil dan tempat-tempat suci. Namun, para Templar telah meninggalkan banyak petunjuk tentang tindakan mereka, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, tersembunyi dalam manuskrip kuno dan ditemukan oleh para arkeolog di era modern. Saat ini di Eropa, terdapat ratusan jejak situs peninggalan para Templar yang tersebar di seluruh benua, di mana hal tersebut menunjukkan betapa berpengaruhnya mereka berabad-abad yang lalu. Pada puncaknya, terdapat sekitar 15.000 rumah Templar dengan jaringan yang membentang dari Inggris hingga Mesir, dengan pusat kekuasaannya terletak di jantung dunia abad pertengahan, Prancis. Sejarah konvensional mengatakan, tujuan kesatria Templar ialah untuk melindungi para pelancong yang bepergian di sepanjang pantai Mediterania menuju Yerusalem. Di abad pertengahan, ziarah dilakukan oleh orang-orang barat yang telah dijamin keamanannya di kota, dan para Templar melindungi mereka melalui celah-celah pegunungan. Selain melindungi para peziarah, para kesatria Templar juga membela kerajaan Kristen Yerusalem, dan tempat-tempat suci lainnya sebagai bagian dari tugas mereka. Selama 200 tahun, perang salib dilakukan dengan mengatasnamakan Tuhan, dan dianggap sebagai benturan peradaban. Di mana, musuh terbentuk antara Kristen Barat dan Muslim Timur, yang bertahan hingga hari ini. Pada tahun 1065, Yerusalem direbut oleh Turki dan orang-orang Kristen diperlakukan cukup buruk, di mana kemudian, orang-orang Kristen merasa terpanggil dan tergerak untuk berperang dan merebut kembali kota tersebut. Alasan lain untuk perang salib berasal dari keinginan gereja untuk memblokir setiap serangan Islam ke tanah Kristen. Pada tanggal 27 November tahun 1095, Paus Urbanus II menyerukan agar umat Kristian bangkit melawan umat Islam di Tanah Suci. Di mana, pada saat itu, umat Islam menguasai Spanyol dan sebagian wilayah Eropa Timur. Ribuan orang menanggapi panggilan tersebut dan mengangkat pedang. Namun, hanya sekitar 1.000 orang yang berhasil sampai ke Yerusalem. Orang-orang Kristen Barat bersatu dengan Bizantium di timur, dan pada tahun 1099, tentara salib, dipimpin oleh Godfrey dari Bouillon, merebut kembali Yerusalem dari Turki setelah pengepungan yang berlangsung selama 5 minggu. Ketika tempat-tempat suci berada di tangan orang Kristen, orang Barat mulai melakukan perjalanan ke daerah tersebut dalam jumlah besar. Di luar tembok kota, kehidupan berbahaya dan kebutuhan akan layanan pengawalan saat ksatria Templar pertama muncul. Setelah Perang Salib pertama berakhir pada tahun 1128 Masehi, banyak ksatria Templar yang kembali ke kampung halamannya masing-masing. Para ksatria yang kaya dan berpengaruh tidak akan menjawab permintaan siapapun, kecuali atas izin Paus. Mereka juga dibebaskan dari kewajiban membayar pajak dan diizinkan melintasi perbatasan negara-negara Eropa tanpa batas. Sejak tahun 1150, mereka berhenti menjaga jalan menuju Yerusalem. Sebaliknya, mereka merancang sebuah sistem yang memungkinkan para peziarah dapat bepergian tanpa uang tunai, maupun barang berharga lainnya yang mungkin membuat mereka bisa menjadi target. Sistem layanan yang ditawarkan para Templar menjadikannya sebagai model untuk sistem perbankan saat ini,
seperti transfer uang, program pensiun, dan cek perjalanan. Kekayaan yang didapat dari bisnis tersebut menjadikan mereka bankir terkemuka pada zamannya dan merupakan perusahaan multinasional barat pertama. Sejak jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslim pada tahun 1187, sehingga mengakibatkan penutupan jalur ke Tanah Suci, Ksatria Templar terus kehilangan tujuan pendiriannya dan menjadi sasaran debitur yang tidak bahagia. Selain itu, karena kekayaan dan kekuatan politik yang dimiliki para Ksatria Templar, dipandang sebagai ancaman terhadap struktur kekuasaan. Pada tahun 1302, Raja Philip keempat dari Prancis berkonflik dengan Paus. Untuk mendanai peperangannya, ia melakukan kampanye yang kejam dan terampil yang bertujuan untuk menekan para Templar, sehingga mendapatkan kekayaan dari mereka, sekaligus menyerang kepausan. Puncaknya, pada Jumat, 13 Oktober tahun 1307, Raja Philip keempat memerintahkan penangkapan bagi semua ksatria Templar yang berada di Prancis, lalu dijebloskan ke dalam penjara, di mana setelah itu mereka disiksa hingga mengakui tuduhan bid'ah, homoseksualitas, dan bisnis yang tidak jujur. Kemudian, mereka didakwa dengan pelanggaran berat, dan properti mereka disita. Kemungkinan besar, banyak dari pengakuan itu tidak berarti. Namun, setelah pengakuan ini, Paus Clement kelima memerintahkan kepada semua penguasa Kristen agar semua ksatria Templar dibubarkan. Setelah peristiwa tersebut, urutan ksatria Templar yang bergerak di bawah tanah, dan tujuan keberadaan gerakan mereka, diselimuti misteri hingga hari ini. Sejak saat itu, Friday the 13th, atau Jumat tanggal 13, sering dikaitkan dengan peristiwa tersebut.